Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian daring minggu ini, Minggu 28 Juni 2020, dilayani oleh Saudara Estetika CP Noron SSI. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kami mengundang jemaat berdiri dan menyanyikan PKJ 17 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini, bahwa kebaktian kita pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Amsal 3 ayatnya yang kelima, yang berkata demikian: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mendengar hukum Allah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 yang berkata demikian: jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan. Bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih, dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan kebenaran-Mu, ajarlah aku. Sungguh, sudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa di hadirat Allah, maka sekarang terimalah anugerah pengampunan yang akan mendasari kehidupan kita selanjutnya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 pasal di ayatnya yang ke-16, berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan merespon dengan Kidung Jemaat nomor yang 39 ayat yang pertama sampai yang kedua.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Yang pada saat ini kita akan merenungkannya dari Kejadian di pasal yang ke-22 di ayat yang pertama sampai ke-14. Kejadian pasal yang ke-22 di ayat yang pertama sampai ke-14. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya kerajaan di surga dan juga di bumi ini Tuhan. Pada saat ini kami merendahkan hati kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap percaya atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa semuanya itu bukanlah milik kami, melainkan milik Engkau yang Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan rasa syukur ini. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-22, dari yang pertama sampai ke-14. Kejadian pasal yang ke-22, dari yang pertama sampai ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran
pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mau membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini di awal khotbah saya mau bertanya kepada kita semua. Pernah tidak kita merasa bahwa dalam kehidupan kita, bahwa apa yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita impikan sebagai manusia? Pernah nggak sih kita merasa demikian sebagai manusia? Pasti pernah sebagai manusia kita merasakan hal tersebut. Kita minta A sama Tuhan, Tuhan kasihnya B sama kita. Ketika kita sudah pasrah sama ya sudahlah Tuhan mau kasih apa dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita minta B sama Tuhan, Tuhan malah kasih kita yang A. Atau kadang kita minta A sama Tuhan, Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tapi ternyata itu hanya bersifat sementara. Dan akhirnya Tuhan mengambil itu lagi dalam kehidupan kita. Atau Tuhan kasih kepada kita yang apa yang kita harapkan, yaitu yang A. Tapi ternyata ketika Tuhan sudah memberinya dalam kehidupan kita, Tuhan tidak serta-merta membuatnya itu menjadi mudah atau gampang. Tapi ternyata banyak pergumulan dan banyak persoalan yang datang baru ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan itu membuat kita kadang sebagai manusia merasa kecewa dan marah sama Tuhan. Di mana Tuhan? Kok sepertinya apa yang saya harapkan tidak ada? Kok sepertinya apa yang saya impikan tidak terwujud? Kok sepertinya apa yang saya mau tidak dikasih oleh Tuhan? Kok sepertinya banyak pertanyaan kita kepada Tuhan bahwa di mana Tuhan akan kehidupan kita pada saat ini? Tema kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus berjudul Not Mine but Yours. Bukan milikku tapi milikmu. Hari ini kita mau diingatkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pada akhirnya semuanya bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dan pada saat ini kita juga mau melihat seseorang yang mengalami juga hal yang sama seperti apa yang kita alami, yaitu Bapa orang percaya, yaitu Abraham. Abraham juga mengalami hal yang sama seperti apa yang kita rasakan sebagai manusia pada saat ini. Abraham mengalami sebuah tantangan yang luar biasa berat. Abraham mengalami sebuah tantangan yang luar biasa. Sebuah penderitaan yang besar pada saat itu. Ketika waktu itu Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Itu menjadi momen yang cukup berat dan membuat luka sangat mendalam dalam kehidupan seorang Abraham. Tapi tidak hanya itu, tidak berhenti pada saat itu saja. Tuhan kembali mencoba, Tuhan kembali menguji ketaatan dari seorang Abraham. Bahkan dikatakan di pembacaan kita, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Seorang bapak percaya kembali dipertanyakan identitasnya sebagai orang percaya. Identitasnya sebagai orang percaya pun diuji kembali. Apakah dia benar-benar mampu taat kepada saya sebagai juru selamatnya? Apakah dia mampu tetap ikut dan percaya seutuhnya kepada saya? Dan ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk kesekian kalinya yaitu Abraham diminta untuk mengorbankan anak tunggalnya. Anak satu-satunya, semata wayangnya, yaitu Ishak. Dia diminta untuk mengorbankan Ishak anak tunggalnya dan dibawa pergi ke tanah Moria, lalu dijadikan sebagai korban bakaran. Biasanya korban bakaran itu binatang, tapi kali ini Tuhan mau menguji Abraham dengan, bisa gak kamu kasih anak kamu yang semata wayang itu?
Bisa gak kamu merelakan anak satu-satunya yang kamu miliki untuk Tuhan? Kalau kita ada yang di posisi sama seperti Abraham, kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita diminta untuk menyerahkan satu-satunya harta berharga yang kita punya? Kira-kira apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan menuruti apa yang Tuhan mau? Apakah kita akan menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Atau justru kita malah mengintervensi diri kita untuk mengatakan, Tuhan, saya cuma punya satu. Tuhan, itu pun harta paling berharga yang saya punya saat ini. Tapi kenapa Engkau masih mengambilnya dalam diri aku? Dia sudah memiliki harapan untuk mempunyai anak. Tuhan sudah kasih. Tapi ternyata selang beberapa lama, Tuhan mengujinya dengan memintanya untuk memberikan anak tersebut untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana perasaan asli yang dirasakan oleh Abraham. Tapi mungkin kita bisa berimajinasi dan membayangkan bagaimana perasaannya. Sedih, luka, berat, tertantang. Bahkan ketika sebelumnya dia harus mengalami luka yang belum kelar, yaitu di mana Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Itu membuat sebuah luka yang belum kelar kembali dibuat luka yang baru dan menjadi sebuah tantangan yang besar sebagai seorang percaya yang kepercayaannya pada Tuhan. Dan yang dikatakan dia adalah bapa orang percaya. Tapi menariknya, Bapak Ibu serta saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham menunjukkan keseriusannya sebagai orang percaya. Kalau dikatakan tadi Abraham bangun pagi-pagi, dia memasang pelana pada keledainya, dia memanggil 2 orang bujangnya dan mengajaknya untuk pergi ke tempat yang Tuhan telah tentukan sebelumnya. Ini menunjukkan sebuah keseriusan yang Abraham tunjukkan sebagai orang percaya. Dia masih punya luka. Dia masih punya rasa tantangan yang berat. Dia masih punya hal yang mengganjal sampai detik itu. Tapi itu yang membuatnya dia semakin yakin bahwa Tuhan yang memiliki kehidupannya. Sampai dia rela bangun pagi-pagi dan pergi membawa anak berserta 2 bujangnya tersebut ke tanah yang telah Tuhan tunjuk sebelumnya. Bisa dibayangkan perasaannya? Bisa dibayangkan bagaimana posisinya sebagai seorang Abraham yang mengalami luka yang ibaratnya sudah bertumpuk. Dari luka yang pertama belum kelar, ditumpuk lagi luka yang kedua, ditumpuk lagi. Dan itu menjadi luka yang sangat mendalam dari perasaannya seorang Abraham. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan sebuah dialog yang mungkin bisa dikatakan dialog yang menyedihkan antara seorang bapa dan seorang anak. Ketika anak tersebut bertanya, "Pak, udah ada nih kayunya, sudah ada nih apinya, mana korban yang mau dibakarnya?" Kalau kita membayangkan, "Pak, sudah ada nih semuanya, tapi mana yang mau disembelihnya?" Dia gak pernah tahu anak kecil ini siapa yang akan disembelihnya. Tapi ayahnya tahu bahwa anak tersebut yang akan dia kurbankan kepada Tuhan. Tapi menariknya Abraham responnya bukan dengan mengatakan, "Kamu yang mau saya sembelih, kamu yang mau saya kurbankan." Bukan. Tapi Abraham mengatakan bahwa Allah menyediakan. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika dia sudah membawanya itu ke tempat yang sudah Tuhan tunjuk. Dan mungkin benar-benar anak itu harus disembelih. Tapi Abraham mengatakan, Allah menyediakan. Abraham benar-benar mengikhlaskan anaknya yang seorang tunggal tersebut kepada Tuhan. Kalau kita bisa lihat sebenarnya Abraham dalam posisi ini sedang dilema. Kalau dia tidak memberikan anaknya, statusnya dia sebagai bapak orang percaya dipertanyakan. Oh, berarti dia bukan bapak orang percaya karena dia tidak taat dan tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau dia benar-benar masih memberikan anak tersebut kepada Tuhan dan harus menyembelihnya, identitasnya pun sebagai orang percaya yang dikenal sebagai orang baik pun dipertanyakan. Mengapa? Karena katanya orang baik, katanya orang percaya, tapi kok tega membunuh anaknya sendiri? Posisi yang sangat membingungkan yang Abraham harus ambil. Posisi yang sangat meragukan untuk dia memutuskan suatu hal.
Tapi balik lagi, yang Abraham katakan adalah Allah menyediakan. Allah yang menyediakan semuanya. Dan pada saat itu, ketika dia sudah memberikan dan rela kepada Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal tersebut, di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ada seorang malaikat yang memberikan perkataan begini, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Artinya apa? Tuhan sudah menguji seberapa yakinnya Abraham untuk memberikannya anak tunggal tersebut kepada Tuhan. Seberapa besar kasih sayang Abraham kepada Tuhan. Seberapa besar rasa percayanya Abraham kepada Tuhan. Dan itu sudah terbukti ketika dia mau memberikan dan mengorbankan anak tunggalnya kepada Tuhan. Dan seketika itu Abraham menoleh ke belakang dan melihat seekor domba. Tuhan yang menyediakan korban bakaran tersebut. Dan domba yang ada di belakangnya tersebut akhirnya menjadi pengganti atas apa yang harusnya dikorbankan kepada Tuhan, yaitu anaknya yang tunggal, Ishak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat Abraham dalam posisi yang serba salah. Maju salah, mundur salah, diam pun salah. Posisi yang berat dan tidak mudah. Dia harus menunjukkan identitasnya secara sungguh sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tapi hal yang bisa kita lihat adalah Tuhan menyediakan. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Abraham pada saat itu. Dan ini pun terjadi kepada kita. Dan ini pun adalah refleksi untuk kita. Mungkin seringkali kita merasa bahwa penderitaan yang kita punya, permasalahan yang kita punya berat. Dan kita tidak lagi merasa bahwa sepertinya saya sudah tidak lagi memiliki harapan. Sepertinya saya sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk berserah kepada Tuhan. Tapi pada saat itu juga, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya Tuhan sediakan. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya adalah di balik sebuah pengorbanan, di balik sebuah penderitaan, di balik sebuah permasalahan yang besar, percayalah bahwa Tuhan menyediakan untuk kehidupan kita yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta saudara dan juga anak-anak, percayalah dan yakinlah seberapa besar apapun Tuhan menguji kehidupan kita. Seberapa besar permasalahan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan menyediakan. Bahwa di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dunia jadi sesuatu
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan pernyataan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan landasan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan syukur kita diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 sampai dengan 3. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat hari ini kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati kami sebagai majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah umat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama bersatu hati menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu yang terus nyata menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Dan pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam keadaan yang lemah fisik. Kiranya dalam keadaan yang lemah fisik dan sakit ini Tuhan, kiranya Engkau boleh tetap memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki pemulihan dan juga kesembuhan yang sejati. Ya Tuhan, berkati juga keluarga yang mendampingi. Kiranya Kau berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mampu untuk mendampingi keluarga mereka yang sakit, sanak saudara mereka yang dalam keadaan lemah fisik. Para medis dan obat-obatan yang mereka pakai juga ya Tuhan, kiranya boleh menjadi bagian proses pemulihannya. Sehingga apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, semuanya demi kebaikan pemulihan dan kesembuhan diri mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami yang berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang duduk di bangku sekolah dalam proses dan keadaan yang seperti sekarang ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan anak-anak dan adik-adik kami untuk tetap tumbuh dan kembang menjadi anak-anak yang bijak sekalipun dalam keadaan yang berat. Ketika mereka boleh menjadi anak-anak yang bersekolah dalam keadaan yang berat, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang pintar dalam proses pendidikan mereka.
Berikanlah seluruhnya kelancaran ya Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan yang boleh kami miliki semuanya Tuhan, kiranya juga Engkau boleh memberikan kelancaran. Kami tahu dalam keadaan dan kondisi seperti ini, kadang kala usaha kami terhambat. Tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami mau tetap terus berpengharapan bahwa Engkau akan hadir, menjamah kehidupan kami dan menyertai langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu untuk dapat kembali bersama-sama melakukan kegiatan secara normal. Kiranya Engkau segera memberikan kami yang terbaik yang boleh kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu bersama-sama untuk kembali beribadah secara tatap muka. Kiranya juga Engkau boleh mengabulkan doa dan harapan kami. Kami juga mulai mencoba melakukan ibadah tatap muka. Kiranya Engkau yang boleh menjaga dan melindungi kami. Kiranya juga Engkau yang boleh memberkati setiap proses persiapan kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang beribadah dan bersekutu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, dan kami juga dalam tetap keadaan yang baik-baik saja Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu di dunia ini, setiap gereja yang ada ya Tuhan. Kerinduan untuk mempersiapkan ibadah, Engkau memberkati setiap gereja yang ada. Sehingga para gereja-gereja-Mu, para pelayan-pelayan-Mu bisa mempersiapkan ibadah dengan sebaik mungkin. Demi kemuliaan nama Tuhan dan juga demi yang terbaik bagi para umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat itu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Kau boleh memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka keluarkan itu menjadi keputusan yang terbaik yang boleh kami terima sebagai warga negara. Meskipun kadangkala ada pro dan kontra terhadap keputusan dan kebijakan yang mereka keluarkan. Tapi kami mau berharap Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kemampuan kepada kami juga sebagai warga negara untuk memiliki pengertian yang baik, sehingga kami mampu untuk menjadi warga negara yang baik, dan para pemimpin pun dapat memberikan kebijakan dan keputusan yang terbaik bagi para warganya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sebutkan dalam doa ini satu persatu, tapi biarlah Engkau yang hadir dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun juga persekutuan. Ya Bapa, ini adalah doa yang jauh daripada kata sempurna, tapi biarkanlah Engkau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kita sekarang bukanlah milik kita seutuhnya, melainkan itu semua adalah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Dan pada saat ini kita diajak untuk percaya bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, itu semua adalah yang Tuhan sediakan, dan itu semua adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Marilah kita juga percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita selanjutnya. Jemaat akan merespon dengan Kidung Jemaat 362 di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Oleh
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan kembali ke dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Namun untuk mendasari kehidupan kita selanjutnya, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.